Tuduhan ijazah palsu terus menjadi sorotan publik. Bahkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ikut bersuara dan menyindir Joko Widodo untuk menunjukkan ijazah aslinya. Penyelidikan polisi juga terus berlanjut. Lalu pertanyaannya, mungkinkah penegak hukum mampu membuktikan keaslian ijazah Jokowi? Pagi ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir ke studio. Di antaranya adalah penggugat dari ijazah Jokowi, sudah ada Mas Roy Suryo. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Roy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Adisti. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu sebelum ke Polda Metro Jaya. Betul, jadi ini eksklusif nih Kompas TV, dapat slot persis nanti jam 10. Oke, eksklusif Roy Suryo memberikan keterangan sebelum nanti diperiksa di Polda Metro Jaya. Nanti kita akan kulik. Sementara di lain sambungan daring ada Sekretaris Jenderal Barisan Rakyat Jokowi Presiden atau BARAJP, Relly Rigen, yang nanti akan bergabung kemudian, dan juga ada pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Selamat pagi Prof. Hipnu. Selamat pagi Mbak Adisti, Bang Roy, Mas Ya, pagi Prof. Oke, kita masih membahas soal gonjang-ganjing tuduhan ijazah Jokowi yang kita tahu ini terus berlanjut dan secara eksklusif begitu. Mas Roy Suryo memberikan keterangannya sebelum nanti akan diperiksa di Polda Metro Jaya. Tapi saya akan tanyakan dulu, Mas Roy, Anda nanti akan diperiksa ini sebagai apa? Ataukah memang sebagai saksi, sebagai penggugat, atau sebagai pelapor, atau kemudian panggilan klarifikasi? Nah, jadi judulnya yang tepat adalah undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi. Ya, jadi judulnya undangan, belum berupa panggilan. Saya kira ini trik baru ya dari kepolisian. Tapi kita hormati sebagai warga negara yang baik, saya datang karena sifatnya undangan. Tapi memang yang unik di dalam undangan itu ada nama pelapornya, yaitu Joko Widodo. Oke, undangan klarifikasi atas pelaporan Joko Widodo. Ya, tapi tidak ada nama terlapornya. Tidak ada nama terlapornya. Iya, jadi ini aneh juga gitu loh. Jadi ini mungkin perlu ya dicermati baik oleh Kompolnas maupun nanti oleh Komnas HAM bahkan gitu, karena meskipun tidak ada nama terlapornya, beberapa kawan seperti kemarin ada Pak Rizal Fadilah, ada juga Bu Kurnia, dan nanti juga ada Bu Dr. Tifa, dan juga sebelumnya ada juga Mas Michael yang tadi ada VT-nya, itu diperiksa sampai jam 10 sampai jam 11 malam gitu loh. Jadi saya kira ini perlu ada aturan yang benar ya, yang baku di kepolisian. Jangan sampai belum jelas ada terlapornya, belum jelas kasusnya apa gitu ya. Kasusnya kan udah ada pelapornya. Tapi di situ bahkan ada lokus dan tempus yang disebutkan ya pada tanggal tertentu definitif. Tapi pertanyaannya muter sampai ke jagat muter sana, dan ini saya kira nggak betul ya. Saya kira Kompolnas dan juga mungkin Propam atau bahkan Komnas HAM belum mencermati, karena tidak boleh warga negara biasa yang belum jelas diadukannya terlapornya siapa kok dia diperiksa sampai tengah malam. Tapi kalau kemudian Anda menyatakan tidak ada nama terlapornya, berarti tidak ada nama Anda di kolom terlapornya. Tidak ada. Tapi Anda akan tetap memenuhi Oh iya, sebagai warga negara yang baik, dan nanti akan saya sampaikan saya sebagai apa. Kalau itu sebagai terlapor ya berhak saya untuk tidak kemudian meneruskan ya keterangan, atau selaku misalnya saksi, tapi saksi atas nama siapa? Kalau itu misalnya atas nama saudara kita, kan kita nggak boleh bersaksi. Jadi buat apa berpanjang-panjang? Oke. Tapi sebelumnya sudah adakah kemudian komunikasi dengan pihak kepolisian terkait dengan untuk menanyakan, loh kok ini tidak ada nama terlapornya? Tidak apa-apa, karena mereka mengatakan datang aja Pak. Oke, kalau datang ya saya datang ya sebagai warga, sekali lagi sebagai warga negara baik. Jadi supaya tidak ada kasihan kan kayak rekan Abraham Samad ya, sampai detik ini Mbak itu belum terima undangan baik melalui WA tapi sudah disebut mangkir. Ini kan nggak bagus juga lah. Rekan Resmon saya kira juga Dokter Resmon, saya juga mendapatkan info beliau tuh belum dapat panggilan, jangankan fisik, WA pun belum ada. Tapi kalau nanti disebut dia sudah dipanggil. Tapi Anda sudah di WA? Kalau saya sudah terima WA, dan kemudian ditanya apakah bersedia datang, saya bersedia, nggak ada masalah. Tapi Anda sempat menanyakan mengapa kemudian tidak ada terlaporan namanya saya? Belum, belum ketemu. Nanti pada saat ketemu dengan penyelidik atau dengan pemeriksa atau pengundang ya, saya sebut pengundang karena suratnya undangan, itu saya akan tanyakan. Oke, seorang Roy Suryo nanti akan ke Polda Metro Jaya untuk memenuhi undangan klarifikasi. Betul. Pada pukul 10. Pada pukul 10. Apakah nanti akan didampingi kuasa hukum, dan apa saja yang kemudian nanti akan dibawa atau sudah dipersiapkan? Itu hak dari siapapun yang diundang untuk didampingi, meskipun saya juga nanti menyerahkan ada beberapa kawan yang akan dampingi, monggo ya. Kalau persiapan ya saya nggak persiapan apa-apa, ya udah undangannya mana
Ya udah itu aja yang dibawa. Nggak ada persiapan, ngapain harus persiapan? Ya gitu. Koordinasi dengan kuasa hukum atau didampingi kuasa hukum? Ya nanti akan kemarin dari teman-teman itu dari tim advokasi yang kemudian menyatakan untuk membela akademisi dan aktivis memang sudah menyatakan di bawah koordinasi Pak Petrus Celestinus dan juga di bawah koordinasi Pak Ahmad Kosinudin itu nanti juga akan mendampingi. Oke, saya ke Bang Silakan. Rely dulu. Bang Rely, selamat pagi sudah bergabung bersama kami, Bang Rely. Pagi. Oke, Bang Rely, tadi Anda sudah menyimak bagaimana keterangan dari Mas Roy Suryo yang nantinya akan memenuhi undangan klarifikasi. Sebagai Sekjen Barajp, respon Anda soal kasus ini seperti apa? Apakah nanti akan terus mengawal atau seperti apa? Ya, saya rasa kita udah sama-sama tahu ya proses hukum laporan ke Polda Metro Jaya sudah berjalan atau di Polres Jakarta Pusat. Itu kan penegak hukum sudah apa yang disampaikan oleh Bung Roy Suryo tadi sudah memanggil, tapi apa panggilan isinya itu kan prosedur. Saya rasa kalau kita sih kita serahkan saja ya kepada aparat penegak hukum. Nanti akan aparat penegak hukum kan akan melihat dari saksi-saksi ya, saksi terlapor atau saksi dari Pak Jokowi sendiri, bagaimana ijazah itu nanti akan ada forensik apa yang kemarin dijelaskan, dan ya ikuti aja prosedur hukumnya. Bagaimana ya kita serahkan kepada pihak kepolisian sekarang ini, dan untuk proses mengawalnya ya kita sama-sama lihat tidak ada desakan atau meminta lebih keras, tapi ya proses hukum kita telah limpahkan, diserahkan. Itu aja. Oke, jadi Barajp mengikuti saja, kita serahkan semuanya ke dalam proses hukum, begitu ya. Saya ke Prof. Ibnu dulu. Prof. Ibnu, kalau dari saya ini dulu deh, undangan klarifikasi ini kan agak sedikit berbeda karena bukan panggilan pemeriksaan, undangan klarifikasi. Bisa jelaskan kepada kami yang mungkin belum terlalu tahu paham hukum, undangan klarifikasi ini sifatnya seperti apa nantinya begitu ya. Dan tadi juga Mas Roy Suryo juga mengatakan tidak ada tulisan terlapor atas nama Roy Suryo dan segala macam, walaupun memang ini sebenarnya teknis. Tapi seperti apa sebenarnya, Prof. Ibnu? Mbak Adisti, jadi dalam hukum acara pidana itu namanya adalah pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan. Iya, pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan itu ada dua, ada di penyelidikan, ada di penyidikan. Oke. Nah, hari ini kalau bahasanya klarifikasi, tampaknya masih penyelidikan. Apa itu penyelidikan? Adalah tindakan penyelidik untuk mengetahui suatu peristiwa. Apakah ini peristiwa pidana atau tidak? Nah, itu. Kalau ini bukan peristiwa pidana, berarti selesai. Tapi kalau nanti peristiwa pidana naik, dipanggil menjadi saksi. Nah, itu sudah jelas nanti. Kalau sudah sidik, karena sidik itu adalah suatu peristiwa tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan tersangka. Jadi begitu sudah ada pemeriksaan, penggeledahan, kemudian barang bukti baru penentukan tersangka. Itu sudah penentuan panggilan sebagai saksi. Nah, sekarang tampaknya pandangan kami masih penyelidikan atas laporan seseorang. Sehingga peristiwa ini peristiwa pidana atau bukan peristiwa pidana. Begitu. Oke, jadi memang ini adalah pemeriksaan pendahuluan. Tapi kemudian di sana tertera jelas pelapornya Joko Widodo, kemudian terlapornya masih kosong. Nah, ini gimana nih secara technically? Iya, kalau pelapor kan siapa saja bisa melaporkan. Tapi dalam konteks pelapor ini kan penyidik yang tahu apakah ini peristiwa pidana atau bukan. Nah, ini klarifikasi. Jadi kalau seandainya misalkan nanti hasil klarifikasi, oh ini tidak ada peristiwa pidana, sampaikan pada pelapor ini bukan tidak pidana ini, nah gitu. Atau nanti kalau sudah masuk, ini ada bukti-bukti terkait dengan apa yang dilaporkan, ya berarti masuk meningkat menjadi penyidikan. Nah disitulah nanti kalau kita mendengar istilah sprindik. Nah di dalam sprindik itu ditentukan siapa saja yang sebagai terlapor. Oke, biasanya untuk pemeriksaan pendahuluan ini dari pandangan Anda begitu kan, apa saja yang kemudian nanti menjadi objek begitu ya, walaupun tidak secara terperinci, tapi kita tahu secara garis besar juga kan seiring berjalan juga polisi juga
lagi menunggu hasil laboratorium forensik atau lab 4 begitu untuk ada pembanding ijazah-ijazah teman Jokowi, kemudian juga rekan dari Jokowi di sama di UGM. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Langkah ini memang untuk mempercepat pemeriksaan atau undangan klarifikasi terhadap sejumlah orang atau seperti apa? Ya, karena ini ada laporan dari masyarakat, maka penyidik harus merespon sejauh mana laporan itu mempunyai kualifikasi delik atau bukan. Oke. Tadi itu kan. Nah, sekarang nanti lanjut kedua, yang dilaporkan itu objeknya apa? Nah, itu. Kalau objeknya itu adalah misalkan ijazah, ya mau tidak mau menurut kami menunggu dulu terhadap hasil pemeriksaan forensik. Kalau hasilnya nanti tidak identik, berarti begini. Kalau identik, berarti begini. Ini itu yang saya kira runtut gitu, Mbak. Jadi jangan sampai hal ini menjadikan melompat. Itu melompat, tapi saya tidak tahu dugaan laporannya apa saja, apakah hanya terhadap itu ataukah yang lain, saya tidak tahu. Lah, idealnya kalau suatu pemeriksaan itu apalagi ada perkara pidana, ada perkara perdata yang diajukan, ini runtut. Karena runtut itu akan menjadikan bukti yang solid, yang jelas di antara saling membuktikan di dalam suatu peradilan yang ada. Jadi tidak saling lompat gitu loh. Ini yang menurut kami seperti itu. Oke, jadi dilihat runutannya begitu ya. Iya. Oke, saya ke Mas Relly. Mas Relly, beberapa kemarin kita sudah melihat pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan begitu soal walaupun tidak menyebut secara spesifik soal nama, tapi soal ijazah begitu, tunjukkan saja ijazahnya begitu ya. Anda melihat bagaimana respon dari Barajp sendiri? Ya, terkait pernyataan Bu Mega itu adalah hak beliau ya untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan beliau. Tapi pada hari ini dan sebelumnya proses hukum telah berjalan ya. Apa laporan kita, laporan Pak Jokowi sudah masuk. Ya kita ikutin saja apa proses hukum sekarang yang ada. Persoalan nanti jasa itu akan diperlihatkan di persidangan atau di penegak hukum. Nanti biar masyarakat sama-sama melihat itu, dan ini agar menjadi pembelajaran bagi kita semua, masyarakat Indonesia khususnya, bahwa ada spesifikasi atau profil hak-hak masyarakat atau rakyat siapapun untuk mengemukakan, menyampaikan hak-hak pribadinya ke muka umum itu bisa atau tidak, itu ya nanti aparat penegak hukum ya nanti setelah penyelidikan apa yang disampaikan oleh Profesor Ibnu tadi, nanti aparat penegak hukum akan melakukan pembantaran mungkin ya, dan bagaimana proses laporan ini baik dari masyarakat atau dari Pak Jokowi sendiri. Nanti ada saksi ahli, keterangan-keterangan. Nah, disitulah nanti apa di persidangan ya. Apa yang disampaikan Bu Mega, kita pada prinsipnya ya apresiasi, kita ucapkan terima kasih kepada Bu Mega. Mudah-mudahan dapat kita sampaikan saran pendapat kita kepada Pak Jokowi. Oke, Mas Roy, dengan adanya pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang dalam tanda kutip menyindir lah ya, walaupun tidak secara spesifik menyebutkan nama, Anda merasa terdukung? Bukan masalah terdukung ya, saya bersyukur makin banyak orang waras di negeri ini. Hah? Iyalah. Loh, Kenapa? Pak, waras itu artinya bisa berpikir sehat. Ya jelas lah, Ibu Mega itu adalah dulu yang mengangkat Jokowi, kemudian bahkan mendukung ketika masih didukung oleh PDI Perjuangan. Artinya itu adalah nasihat yang sangat bagus dari orang yang pernah mengangkat Jokowi gitu loh. Kalau kemudian yang diangkat tidak merasa, ya itu kan kayak malin kundang aja gitu berarti kan. Gitu. Jelas betul nih statement dari Ibu Mega, dan saya kira statement dari mostly ya orang, kan udah banyak sekali. Saya kira Mbak Adisti dan pemirsa Kompas TV kan bukan hanya dari Ibu Mega statement semacam ini. Udah tunjukkan aja gitu. Kayak bahkan Barack Obama pun ketika disinggung dia tidak kelahiran Amerika, dia dengan langsung menunjukkan birth certificate-nya gitu, artinya kelahiran sertifikat. Dan saya kira ini kalau pikiran, sekali lagi saya ulangi, pemikiran orang waras ya seperti ini. Gitu loh. Jadi tunjukkan ya saja, tunjukkan saja selesai gitu, dan tidak membuat masyarakat kemudian malah
artinya kemudian dikriminalisasi, ya saya bilang gitu. Berlarut-larut begitu. Berlarut-larut karena ada pemeriksaan sampai dengan Bu Kurnia sampai jam 11 malam ya, kemudian nanti nggak tahu sampai jam berapa rata-rata untuk sebuah hal yang sifatnya klarifikasi. Dan sekali lagi tadi ada kalimat yang menurut saya sampai tersenyum ya, ada istilah pembantaran, itu pembantaran itu orang yang sakit kemudian dibantarkan ke rumah sakit gitu lah dalam sebuah pemeriksaan. Ini jauh sekali dari situ. Jadi artinya sekali lagi kalau soal Bu Mega ya, kalau dia itu merasa bahwa dia dulu pernah dibesarkan dan dia tidak menjadi malin kundang, harusnya dia ikut saran dari Bu Megawati. Oke, tapi apa yang kemudian menjadi keyakinan Anda dan juga bersama rekan-rekan yang lain begitu yang juga kemarin juga sudah memenuhi undangan klarifikasi kalau ini ada yang dalam tanda kutip dugaan seperti tuduhan Anda begitu ya, ada yang tidak beres begitu. Iya, karena nggak beresnya begini. Katanya kan kita hormati ya, Jokowi katanya ijazah saya tidak pernah dikeluarkan sama sekali. Ya gitu. Tapi bukannya kemarin pas di Barreskrim itu betul. Itu dititipkan Oke, untuk apa-apa. diberikan. Kita hormati itu. Tapi artinya berarti ada ijazah yang sebelumnya sudah keluar. Itu kan berarti kan bukan itu ijazahnya, katanya kan gitu. Oke. Nah, berarti ijazah yang pernah ditunjukkan oleh salah seorang kader partai ya, itulah yang seharusnya justru terlapor. Dia harusnya disebut membuang hoax ya gitu atau kemudian menyampaikan hoax. Karena apa? Karena jelas betul yang dia sampaikan ini biar nggak ribut atau biar tenang lebarannya. Waktu itu tanggal 1 April dia bilang inilah yang asli. Itu dia bilang. Begitu dia bilang yang asli dan ternyata disebut itu bukan yang asli. Dr. Rismond, Dr. Roy, Dr. Tifa menganalisis yang salah. Lah berarti orang yang memastikan yang itu yang asli itu harusnya diperiksa dulu. Dan dialah sebenarnya bisa kena di dalam pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kami ini kan tidak melakukan apapun terhadap ijazah itu. Tidak menambah, tidak mengubah, nggak nambahin kacamata gitu ya. Kemudian tidak mengubah font gitu ya. Nah, tapi kalau pasal itu ditancapkan, itu yang nanti mungkin harus dipertanyakan oleh semuanya gitu ya. Kenapa sebuah pasal yang harusnya dikenakan pada kader PSI itu yang dia menampilkan membuat asli sesuatu yang sebenarnya tidak asli, katanya begitu. Itulah yang malah tidak kena. Justru kita yang sama sekali kita tidak menyentuh alat bukti elektroniknya, itu mau dikenakan dan itu kan tujuannya agar sanksi pidana yang sangat gede gitu ya, 8 tahun, 12 tahun, itu bisa jadi alasan untuk nanti melakukan tindakan lebih jauh. Tapi nggak apa-apa lah, sekali lagi biar masyarakat melihat ini, jadi makanya saya datang, bahkan diundang Kompas TV pun pada saat-saat yang orang bilang, oh saatnya kritis banget mas, itu waktunya mepet gitu. Enggak, saya hormati media seperti Kompas TV dan juga media yang lain termasuk podcast, kayak podcast Sentana kemarin, dan podcast yang lain kayak Abraham Samad, podcast Diskursus, podcast Forum gitu ya. Untuk kemudian menyampaikan ini kepada masyarakat dan podcast-podcast ini adalah selaku pilar keempat dari demokrasi. Oke. Gitu. Mereka hanya menyampaikan informasi yang seharusnya diketahui oleh masyarakat, termasuk Bu Mega. Kalau Bu Mega misalnya tahu itu sudah ditayangkan, ya sudah selesai gitu loh. Tapi bagaimana respon Anda ketika kemarin adik ipar Jokowi kemudian membawa itu ke Barreskrim begitu, kemudian apakah Anda juga punya keyakinan kuat tentang apa yang sudah Anda katakan pada Oke, kita hormati semua. Jadi bahwa Pak Wahyudi atau siapa gitu namanya kemarin adik ipar atau adiknya Iriana itu bahwa meskipun itu agak lucu gitu. Artinya kan harusnya dia itu dipanggil gitu ya. Dipanggil kemudian ada proses penyitaan gitu. Ini kan kemarin hanya ditunjukkan ketika dia datang. Tapi oke lah, itu kita hormati semua. Kalau moga-moga tadi Barreskrim kemudian nanti dalam lapornya itu meneliti itu. Tapi menarik kemudian pendapat dari Prof. Hipnu juga gitu di Kompas beberapa waktu yang lalu. Kalau kemudian itu nanti akan disandingkan atau harus ada misalnya harus ada pembanding gitu. Saya pernah menyatakan pembanding sebaiknya yang netral dari luar. Kalaupun tidak, ijazah itu harus bisa ditampilkan oleh lapor. Misalnya ya, ditolak nggak usah ada pembanding. Oke, tapi ijazah itu kan diperiksa oleh lapor. Supaya jelas, ijazah itu harus tampilkan. Kemudian keterangan dari lapor tidak boleh hanya satu kalimat saja, misalnya yang otentik atau identik. Mbak pernah nggak? Misalnya kita diperiksa kesehatan. Ya, pemeriksaan dari lab manapun kan jelas, misalnya SGPT berapa, SGOT berapa, jelas detail kan. Kan kita nggak mau terima aja misalnya Anda sehat gitu. Sehatnya kenapa? Gitu, atau Anda kurang sehat. Nah situ jadi nanti terperinci. Harus terperinci kertasnya terbuat apa, nanti hasil carbon datingnya kayak apa, tinta setidaknya ada 5 tinta di situ.
tinta pertama itu tinta cetaknya menuliskan ijazah, kemudian telah diberikan bla 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 bla, kemudian nama cetak itu. Kemudian tinta yang kedua itu tinta nuliskan nama, ya, oleh si penulis nama. Itu juga tintanya beda. Tinta ketiga itu adalah tinta tanda tangan tanda tangan rektor dan juga tanda tangan dekan. Itu tintanya pasti lain-lain. Tinta yang keempat, tinta yang kemudian untuk logo UGM yang sifatnya itu adalah warnanya emas gitu ya. Nah, tinta selanjutnya adalah tinta berupa cap dari fakultas yang ada. Nah, itu harus ada keterangannya masing-masing. Tinta terbuat dari apa namanya, kimianya apa, unsurnya apa saja. Kalau tidak serinci itu, ya kalau kemudian tidak ada pembanding, ya masyarakat akan menilai ini pemeriksaan lab 4 kok kayak gini gitu, kok abal-abal gitu loh. Tapi kalau itu ada, saya hormati lab 4 ya gitu, dan biarkan itu akan menjadi diskursus di masyarakat. Oke, baik. Secara terperinci harus benar-benar secara transparan, detail begitu ya, disampaikan kepada masyarakat. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan Prof. Hipnu, kasus semacam ini bagaimana sebenarnya nanti mekanismenya begitu? Apakah dimungkinkan apa yang disampaikan oleh seorang Roy Suryo, pihak kepolisian akan secara detail begitu ada pembandingnya begitu, menyampaikan soal bagaimana hasilnya tidak hanya otentik atau tidak otentik begitu ya, tapi juga secara terperinci dijelaskan kepada publik secara gamblang begitu, jadi kemudian tidak berlanjut dan tidak berlarut-larut. Mungkinkah demikian bisa nanti akan dilakukan oleh polisi? Tapi jangan dijawab dulu Mas Hipnu, kita akan kembali usai jeda dan temukan jawabannya sesaat lagi.